Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mempelajari mengenai bagaimana mencari penyelesaian mengenai nilai eigen dan vektor eigen jika matriknya itu berordo 3 kali 3. Nah, ini contoh. Carilah nilai eigen dan vektor eigen dari matrik A sama dengan 2, 1, 1. 1, 2, 1 untuk baris 2-nya, baris 3-nya 1, 1, 2. Nah, ini ordonya 3 kali 3. Penyelesaian. Mencari nilai eigen dulu. Nah, ini rumusan untuk mencari nilai eigen, yaitu det atau determinan dalam kurung A dikurangi lambda I kurung tutup sama dengan 0. Masukkan untuk matrik A-nya, yaitu 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, dikurangi lambda kurung siku. Ini I-nya. Atau matrik identitasnya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya determinan, yang ini matriknya ditulis lagi, lalu dikurangi lambdanya dikalikan dengan 1 jadi lambda, lalu lambdanya kalikan 0, 0, lambda kalikan 0 jadi 0. Yang bawahnya juga sama, jadi 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Jadi ini hasil dikalikan lambda terhadap matrik identitasnya. Lalu dikurangkan. Jadi 2 dikurangi lambda menjadi 2 dikurangi lambda, 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 0, 1, lalu yang bawahnya 1 dikurangi 0, 1, 2 dikurangi lambda, 2 dikurangi lambda, 1 dikurangi 0, 1, baris terakhirnya 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 0, 1, 2 dikurangi lambda, 2 dikurangi lambda. Sehingga didapat seperti ini. Untuk mencari determinannya bisa digunakan dengan metode Sarus atau bisa juga dengan metode kofaktor. Silakan aja mana yang lebih mudah. Nah, di sini saya akan perlihatkan dengan yang metode Sarus. Nah, untuk metode Sarus, ini matriknya ditulis lagi dan ditambah di sebelah kanannya 2 kolom matrik pertama. Yang ini 2 dikurangi alfa 1, 1, 1, 2 dikurangi alfa 1. Dari yang ini ya. Selanjutnya dikali-kalikan. Seperti yang diketahui, yang pertama diagonal dari atas ke bawah. Yang ini. Nah, ini 2 dikurangi lambda, dikalikan dengan 2 dikurangi lambda, dikalikan dengan 2 dikurangi lambda. Hasilnya ini ditambah. Yang diagonal selanjutnya 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Ditambah lagi 1 kali 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Setelah itu dikurang dengan yang diagonal dari bawah ke atas. Yang ini. Yang pertama yang ini. 1 dikali 2 kurangi lambda. Dikali 1. Hasilnya 2 dikurangi lambda. Ditambah. Selanjutnya yang diagonalnya yang ini. 1 dikali 1, 1. Dikali 2 dikurangi lambda. 2 dikurangi lambda. Terakhir ditambah. Diagonal yang 2 dikurangi lambda. Dikali 1 dikali 1. Hasilnya 2 dikurangi lambda sama dengan 0. Selanjutnya ini dikalikan dulu 2 dikurangi lambda dengan 2 dikurangi lambda. Hasilnya lambda kuadrat dikurangi 4 lambda ditambah 4. Dikalikan dengan 2 dikurangi lambda ditambah 2 dikurangi 6. 6 didapat dari 2 ditambah 2 tambah 2. Lalu dikurangi 3 lambda. 3 lambda itu negatif lambda. Dikurangi negatif lambda, dikurangi negatif lambda. Jadi, negatif 3 lambda. Selanjutnya ini dikalikan, lambda kuadrat kali 2 menjadi 2 lambda kuadrat. Lalu lambda kuadrat kali negatif lambda menjadi negatif lambda pangkat 3. Setelah ini dikalikan kedua ini, selanjutnya yang negatif 4 lambda. Negatif 4 lambda kali 2, negatif 8 lambda. Lalu negatif 4 lambda kali negatif lambda menjadi positif 4 lambda kuadrat. Terakhir 4 kali 2, 8. 4 kali negatif lambda, negatif 4 lambda. Ditambah 2 dikurangi, dalam kurung 6 dikurangi 3 lambda, kurung tutup sama dengan 0. Setelah itu, ini dibuka kurungnya dan yang sama atau satu suku dijumlahkan. Dan juga disusun. Ini negatif lambda pangkat 3 ditambah 6 lambda kuadrat. Ini tetap dikurangi 9 lambda. 9 lambda ini
hasil dari sini ya, negatif 12 lambda. Lalu ini kan negatif-negatif jadi positif, ditambah 3 lambda. Nah, jadi negatif 12 lambda ditambah 3 lambda menjadi negatif 9 lambda. Ditambah 4. 4 itu didapat dari 8 tambah 2, 10. Lalu dikurangi 6. 10 dikurangi 6. Jadi 4. Gitu. Nah, selanjutnya ini untuk mencari lambdanya, karena di sini pangkatnya 3 ya, jadi tidak bisa secara langsung seperti yang lambdanya pangkat 2. Maka untuk mencarinya gunakan cara Horner. Ini juga pernah dipelajari di materi sebelumnya. Nah, untuk cara Horner ini coba lihat belakangnya 4-nya. Jadi 4-nya itu, ini 4 itu bisa dibagi dengan berapa aja? Negatif 1 bisa ya. Lalu berapa? 1. Negatif 2, 2. Berapa lagi? Negatif 4 dan juga 4. Nah, ini angka-angka yang bisa dibagi dengan 4. Untuk mencarinya, ya tentu ini satu-satu dicoba. Untuk mencobanya bisa langsung seperti ini. Misalnya, ini angka yang negatif 1. Simpan di sini negatif 1. Lalu yang atasnya ditulis lagi. Negatif 1 itu didapat dari sini, koefisien atau depannya lambda pangkat 3. Ini kan negatif 1 ya. Selanjutnya 6. 6 didapat dari ini, koefisien atau depannya lambda kuadrat. Negatif 9 dari depannya lambda. Dan juga 4 dari sini ya, 4. Bisa kita mencoba yang negatif 1. Jadi simpan di sini negatif 1. Lalu ini di bawahnya tanda garis. Ini turun ke bawah, negatif 1-nya turun menjadi negatif 1, lalu kalikan. Negatif 1 kali negatif 1 itu 1. Simpan di sini. Ini jumlah ya, jumlahkan. Lalu 6 ditambah 1 itu 7. 7 kali negatif 1, negatif 7. Jadi simpan di sini. Jadi dikalikan lagi. Nah, selanjutnya dijumlahkan negatif 9 dikurangi negatif 16. Negatif 16, kalikan lagi nih. Kalau sudah hasilnya di bawah, kalikan lagi dengan negatif 1, jadi 16. Simpan di sini. Lalu dijumlahkan 4 ditambah 16, 20. Nah, kalau belakangnya tidak sama dengan 0, maka ini bukan penyelesaiannya atau bukan nilai dari lambdanya. Maka dicari lagi. Misalnya yang 1. Nah, kalau yang 1 ini bakal 0 ya. Ini hasilnya jadi 0. Saya jelasin. Nah, kalau 1 seperti biasa simpan dulu 1-nya di sini, tulis di atasnya negatif 1, 6, negatif 9, 4 dari soal yang ini. Nah, ini turun ke bawah. Negatif 1 itu turun ke bawah menjadi negatif 1. Setelah itu kalikan. Negatif 1 kali dengan 1, hasilnya negatif 1, simpan di sini. Nah, simpan di sini negatif 1. Ini jumlah ya. Lalu jumlahkan 6 ditambah negatif 1 itu 5, positif 5. Setelah di bawah, kalikan lagi dengan 1. 5 kali 1, 5. Setelah itu, hasilnya disimpan di sini. 5 kan? Nah, terus dijumlahkan negatif 9 tambah 5, negatif 4. Betul? Negatif 4. Setelah di bawah, seperti biasa, kalikan lagi dengan 1. Negatif 4 kali 1, negatif 4. Simpan di sini. Lalu jumlahkan lagi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kalau belakangnya 0, berarti ini salah satu lambdanya udah ketemu. Karena ini belakangnya udah 0, maka didapat lambda 1-nya sama dengan 1. Dan sisanya didapat persamaan lagi. Ini karena dari pangkat 3, sisanya berarti pangkat 2 ini. Ini pangkat 2 nih. Sehingga didapat persamaan negatif lambda kuadrat ditambah 5 lambda dikurangi 4. Jadi ini dari sini. Negatif 1 lambda kuadrat ditambah 5 lambda dikurangi 4. Sama dengan 0. Nah, setelah ini kan nanti
faktorkan. Nah, supaya mudah memfaktorkannya, ini dikalikan dengan negatif 1. Hasilnya jadi lambda kuadrat dikurangi 5 lambda ditambah 4, sama dengan 0. Lalu difaktorkan. Yang dikalikan hasilnya 4, yang dijumlahkan harus negatif 5. Di sini didapat lambda dikurangi 1, dikali dengan lambda dikurangi 4. Karena kan negatif 1 kali negatif 4, 4. Negatif 1 ditambah negatif 4, negatif 5. Nah, maka didapat lambda 2-nya dari sini sama dengan 1 dan lambda 3-nya sama dengan 4. Jadi nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 1. Jadi ini kebetulan yang lambda 1 dan 2-nya sama, 1. Dan lambda 3-nya sama dengan 4. Setelah ini, kita akan mencari vektor eigennya. Nah, perlu diketahui karena di sini lambda-nya itu ada 3 di sini, walaupun ini sama nilainya. Maka nanti vektor eigennya pun bakal 3. Sekarang mencari vektor eigen. Untuk yang lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 1, ini berbarengan karena nilainya sama, kecuali kalau beda tentu harus satu-satu. Nah, rumusannya untuk mencari vektor eigen itu A dikurangi lambda I kali dengan X bar atau vektor X sama dengan vektor 0. Saya langsung ke sini. Jadi ini didapat dari perhitungan yang tadi. Tinggal disalin saja. Nah, yang ini ya. Coba lihat. Saya ambil dari sini. Kan sama sebetulnya. A dikurangi lambda I nih. Nah, supaya tidak panjang. Jadi kan yang ini ya. 2 dikurangi lambda, 1, 1, 1. 2 dikurangi lambda 1, 1, 1, 2 dikurangi lambda kali dengan ini vektor dari vektor X-nya. X1, X2, X3. Karena ini 3 kali 3, maka vektor X-nya ada 3. Dan juga ini vektor 0-nya. Nah, lalu masukkan karena di sini lambda 1, lambda 2-nya sama dengan 1. Masukkan aja di sini. Lambda ininya diganti sama 1 gitu. Jadi 2 dikurangi 1, 1 yang ini yang nggak ada lambdanya tetap sama. Jadi yang ada lambdanya itu kan yang diagonalnya aja. Nah, ini juga sama, 1, 2 dikurangi 1, 1, yang bawahnya juga 2 dikurangi lambdanya 1 jadi 1. Jadi ini 1 semua nih, kebetulan 1 semua. Nah, ini didapat nanti persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Sebetulnya ini ada 3 persamaan. Boleh kalau ditulis semuanya. Cuma kan lihat di sini persamaannya bakal sama. Karena ini 1, 1, 1, 1. Ini sama semua. Jadi udah wes 1 aja yang diambilnya. X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Gitu. Karena kasusnya ini sama semua. Nah, supaya mudah kan diambil 1 aja, 1 persamaan. Setelah itu, ini yang X2 ditambah X3-nya pindah ke kanan menjadi X1 sama dengan negatif X2 dikurangi X3. Lalu dimisalkan, misal X2-nya sama dengan S dan X3-nya sama dengan T. Didapat persamaan X1, ini vektor X1, X2, X3-nya sama dengan min S dikurangi min T. Ini yang X1-nya ini kan negatif X2 dikurangi X3, X2-nya S, X3-nya T. Jadi didapat min S, min T. Lalu X2-nya sama dengan S, X3-nya sama dengan T. Dari sini bisa diuraikan menjadi X1, X2, X3 sama dengan S-nya dikeluarkan. S-nya dikeluarkan dikali dengan vektor negatif 1, 1, 0 ditambah T negatif 1, 0, 1. Nah, jadi ini kalau dikali-kalikan lagi dan dijumlahkan hasilnya ke sini. Jadi bentuk yang atas ini diuraikan seperti ini. Dan kalau dikali-kalikan dan dijumlahkan bakal kembali lagi ke sini bentuknya. Nah, jika S-nya sama dengan 1 dan T-nya sama dengan 1, didapat vektor eigen untuk X1-nya sama dengan negatif 1, 1, 0 dan X2-nya sama dengan negatif 1, 0, 1. Jadi ini ambil dari sini X1-nya. Nah, dari sini ini X1-nya. Nah, ini ya, ini X1-nya, yang ini X2-nya.
Jadi tinggal dimasukkan kalau S-nya 1, maka didapat negatif 1, 1, 0. Ini untuk yang X1-nya. Untuk yang X2-nya, yang ini negatif 1, 0, 1. Dari yang T ini. Di sini kan karena nilai eigennya itu lambda 1 dan lambda 2-nya ada 2. Sini T sebetulnya. Cuma kan nilainya sama. Makanya dari ini didapat 2 vektor, yaitu X1 dan X2. Kecuali kalau di sininya cuma 1, misalnya lambda 1 sama dengan 1. Maka nanti didapatnya X1 saja. Paham ya? Seperti yang selanjutnya nih. Ini masih yang vektor eigen yang satu lagi. Untuk yang lambda 3-nya sama dengan 4. Nah, ditulisan lagi kayak tadi, ini sama. Lalu dimasukkan. 2 dikurangi lambda, lambdanya 4, yaitu negatif 2. Yang satu-satunya tetap. Lalu yang bawahnya, yang ini juga sama satunya. Tinggal yang diagonalnya 2 dikurangi 4, negatif 2, 1. Bawahnya juga 1, 1, negatif 2. Negatif 2 dari 2 dikurangi 4, negatif 2. Didapat persamaannya seperti ini. Nah, ini mah tidak sama kayak tadi. Berbeda. Maka didapat persamaannya seperti ini. Ya, negatif 2x1 ditambah x2 ditambah x3. Lalu X1 dikurangi 2x2 ditambah x3. Lalu bawahnya X1 ditambah x2 dikurangi 2x3 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya, ini digunakan metode Gauss ya, Gauss-Jordan nih. Ini kan bentuk SPL homogen. Maka digunakan Gauss-Jordan. Seperti biasa, ini dibuat dulu dalam matrik yang diperbesar. Ditulis seperti ini. Tentunya 00 ini juga kalau nggak mau ditulis juga nggak apa-apa. Jadi saya tulis aja di sini. Nah, ini dimasukkan lagi sini. Nah, untuk menyelesaikannya, seperti cara Gauss-Jordan, jadi yang pertama ini harus 1. Maka bisa dikalikan dengan negatif 1 per 2, B1, atau ini ditukar. Kalau di sini saya tukar. Untuk baris 1 ditukar dengan baris 2. Yang ini baris 2-nya ya. Ini baris 1, ini baris 2. Ini ditukar lah. Maka dihasilkan seperti ini. 1, negatif 2, 1, 0. Negatif 2, 1, 1, 0. 1, 1, negatif 2, 0. Setelah itu dibuat, ini harus dibuat 0. Dan bawahnya juga harus jadi 0. Maka untuk yang baris 2, rumusannya itu B2 ditambah 2B1. Ya kan gampangnya kalau ini negatif, jadi ditambah 2B1. Nah, ini positif, maka rumusannya B3 dikurangi B1. Karena ini positif 1. Dihitung seperti biasa, dihitung, didapat nanti matriknya 1 dikurangi 2, 1, 0. Ini tetap untuk yang baris 1. Baris 2-nya menjadi 0, dikurangi 3. 3 didapat dari ini, coba lihat. B2-nya kan 1, ditambah 2 kali negatif 2. Jadi 1 dikurangi 4, negatif 3. Yang ini 3 didapat dari 1. 1 kan, 1 ditambah 2 kali 1, 3. Kalau ini bakal tetap 0. Sama halnya yang bawah juga sama. 1 dikurangi 1, di sini 0. Lalu 1 dikurangi negatif 2. Jadi 1 ditambah 2, 3. Lalu ini negatif 2 dikurangi 1. Jadi negatif 3. Nah, sebenarnya 0. Setelah ini, setelah didapat ini yang tengahnya dibuat 1. Jadi baris kedua dikalikan dengan negatif 1 per 3. Nah, tulis lagi. Untuk baris pertamanya 1, negatif 2, 1, 0. Yang baris keduanya 0, 1. Karena ini dikalikan dengan negatif 1 per 3. Lalu 3 juga dikalikan dengan negatif 1 per 3 menjadi negatif 1. Kalau yang 0, 0, tetap 0.
Yang baris ketiganya saya tulis lagi tetap. Setelah ini menjadi 1, maka bawahnya yang 3 ini harus jadi 0 dan atasnya juga harus jadi 0. Maka rumusnya untuk yang atas itu kan yang baris 1 ditambah 2 baris 2. Untuk yang baris 3-nya, baris 3 dikurangi 3 baris 2. Supaya jadi 0. Didapat, ini dihitung, setelah dihitung didapat ini. 1, 0, negatif 1, 0, 0, 1, negatif 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bawahnya udah 0 semua. Jadi, karena udah 0 semua, bawahnya ini tidak perlu disatukan. Kecuali kalau di sini masih ada angka, maka ini harus 1. Nah, dari hasil ini, dibuat lagi didapat persamaan, yaitu X1 dikurangi X3 sama dengan 0. Kan dari sini ya, ini X1, ini X2, ini X3. Cuma kan ini ada yang 0 mah, gak usah lah. Dituliskan 1 kali X1, X1, 0 kali X2, 0, dikurangi negatif 1 kali X3, negatif X3 sama dengan 0. Begitu juga dari yang ini, baris keduanya, didapat, kalau ini 0 ya, 0 kali X1, 0, 1 kali X2, X2, lalu negatif 1 kali X3, negatif X3 sama dengan 0. Yang baris ketiga mah tidak perlu karena semuanya 0 ya. Tidak menghasilkan persamaan. Setelah seperti ini dirubah ya. Jadi X1 dikurangi X3 sama dengan 0. Negatif X3-nya pindah ke kanan menjadi X1 sama dengan X3. Begitu juga yang X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Pindah yang negatif X3-nya menjadi X2 sama dengan X3. Setelah ini dimisalkan X3-nya sama dengan S, maka didapat persamaan X1, X2, X3 sama dengan S dalam kurung 1, 1, 1. Jadi ini sebetulnya sebelumnya kalau mau ditulis seperti ini, jadi X1, X2, X3 sama dengan, kan X1-nya S ya, S2-nya juga S, X3-nya S, semuanya S. X1 kan sama dengan X3, X3-nya S. X2 sama dengan X3, X3-nya S, X3-nya juga S, jadi semuanya S. Nah, S-nya dikeluarkan, hingga didapat X1, X2, X3. Sama dengan S dalam dikalikan dengan 1, 1, 1. Gitu. Nah, jika S-nya sama dengan 1, didapat vektor eigen X3 sama dengan 1, 1, 1. Jadi ini, karena dari lambda 3, maka didapat vektor eigen ketiganya 1, 1, 1. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.